warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim PKMT Provinsi Jambi yang dirahmati Allah. Sudah sekian lama saya tidak hadir di sini, alhamdulillah. Kali ini Allah pertemukan kembali kita duduk bersama di sini. Insya Allah kita sama-sama mengkaji sebuah ilmu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kalau ada orang yang keluar dari rumah untuk pergi ke tempat majelis taklim, ke tempat pengajian, maka malaikat akan membentangkan sayapnya, kemudian ikan-ikan yang di laut akan memintakan ampunan kepada Allah atas orang yang pergi menuju ke majelis taklim itu untuk menuntut ilmu. Dan beliau menyampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dosa-dosanya akan diampuni sebelum sampai ke rumahnya. Jadi ibu jangan khawatir, nanti pulang ke rumah itu dosa-dosa ibu itu sudah diampuni oleh Allah. Dan ibu masih boleh melakukan dosa lagi kalau pengen, masih boleh. Terus besok pergi ke majelis taklim lagi, kemudian terus diampuni lagi. Sudah itu terus melakukan dosa lagi, sudah itu pergi ke majelis taklim lagi. Tapi jangan diakhiri tidak masuk ke majelis taklim. Dan di samping itu juga nanti ketika kita sholat itu juga akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Selesai sholat dosa itu bersih, tapi dengan syarat sholatnya itu adalah sholat yang benar. Ibu-ibu Majelis Taklim PKMT Provinsi Jambi yang dirahmati Allah, di dalam ibadah kita itu mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita diperintahkan untuk sholat seperti kita melihat Rasul sholat. Lalu pernahkah kita melihat Rasulullah sholat? Yang jelas tidak, karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Ada di sini yang pernah melihat Rasulullah sholat? Enggak ada kan? Ya sama, saya juga enggak pernah melihat. Lalu bagaimana cara kita melihat? Kita melihat dari guru kita itu. Guru kita pernah melihat dari gurunya, gurunya melihat dari gurunya lagi, gurunya lagi melihat dari gurunya lagi melihat kepada para tabi'in. Para tabi'in melihat dari para sahabat melihat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sholat kita umat Islam ini antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama persis, ada yang berbeda-beda. Ada yang sholat modelnya sholatnya Imam Hanafi, ada yang sholat modelnya sholat Imam Maliki, ada yang sholatnya persis seperti sholatnya Imam Syafi'i, ya sholat kita ini. Ada yang sholatnya seperti sholat Ahmad bin Hambal. Nah, inilah orang-orang yang melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ada 4 ini, sekurang-kurangnya ada 4 ini yang termaktub, yang ada kitab warisannya. Sementara ada yang tidak termaktub. Kalau tidak termaktub kita nggak bisa ngikuti, tapi yang tertulis di dalam kitab kita bisa ngikuti. Oleh karena itu, kalau kita ini mau sholat seperti para sahabat melihat Rasulullah sholat, ya kita harus ngikuti ulama salaf. Orang yang ngikuti ulama salaf itu namanya salafi. Kita ini semuanya adalah salafi. Karena apa? Ngikuti ulama salaf. Tapi kita tidak wahabi, kita salafi, mengikuti ulama salaf.
Nah, ulama salaf yang kita ikuti yang dari 4 mazhab itu, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, di mana masih kecil saja Imam Abu Hanifah itu sudah mengalahkan orang ateis yang sibuk mencari Tuhan. Tuhan itu di mana, Tuhan itu ada atau tidak. Itu hanya dikalahkan dengan segelas susu oleh anak kecil yang masih berguru, yang masih belajar ngaji dengan namanya Imam Muhammad. Itu ada kitab di dalam kitab ilmu tauhid. Kitab tauhid ini biasa saya ajarkan pertama di Masjid Al-Muqarrabin, yang kedua di Masjid Al-Munawwarah, tempatnya Ibu Hanim. Itu kitab tauhid. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik itu adalah yang hidup setelah Imam Hanafi. Jadi Imam Malik ini juga seperti itu. Beliau Masya Allah itu ahli ilmu yang tinggal di Madinah. Mempunyai murid, salah satunya diantaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berarti dia adalah imam mazhab yang ketiga, memiliki murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Antara guru dengan murid bisa tidak sama sholatnya. Imam Syafi'i kalau sholat, Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i kalau sholat subuh pakai kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Imam Ahmad nggak pakai kunut. Sholat subuh tidak kunut Imam Ahmad. Imam Syafi'i kunutnya kapan? Setelah kita iktidal. Sami'allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sebelum rukuk kunutnya. Kunut juga tapi sebelum rukuk. Berbeda. Apa di antara ini ada yang paling benar? Semuanya benar, tidak ada yang paling benar. Yang salah itu adalah yang enggak sholat. Itu yang paling salah, itu yang enggak sholat. Nah, kali ini saya ingin menceritakan tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang datang kepada Imam Ahmad ini, beliau minta nasihat kepada Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala rajulun ala Ibni Hanbal radhiyallahu an. Ada seseorang yang menghadap kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dakhala itu artinya masuk. Tapi apa iya ada orang masuk ke dalam Ahmad ibnu Hanbal? Kan repot ada kalau masuk. Berarti Ahmad ibnu Hanbal kemasukan dong. Masa ya kemasukan? Dakhala di sini maksudnya menghadap. Dakhala ala. Dakhala rajulun ala Ibni Hanbal radhiyallahu an. Ada seseorang yang menghadap kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Faqala, orang ini bertanya atau orang ini menyampaikan sesuatu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Adzini, beliau sampaikan doa, adzini, nasihati aku. Jarang kita di Jambi ini datang kepada ulama terus bilang, tolong Ustadz nasihati aku. Jarang sekali seperti itu. Ulama dahulu sering seperti itu. Datang kepada ulama minta nasihat. Bukan minta yang lain. Ini ada orang datang ke tempat Ustadz, ujung-ujungnya Ustadz pinjam duit. Datang pinjam duit. Orang datang minta nasihat kepada Ustadz. Kalau kepada orang kaya datang pinjam duit. Kalau sama orang kaya, kalau sama Ustadz masa datang pinjam duit? Datang minta nasihat. Orang ini juga begitu, datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, adzini, beri nasihat aku wahai kiai, kira-kira gitu. Faqala, lalu Imam Ahmad bin Hanbal mulai memberikan nasihat. Faqala lahu, kepada orang tadi, in kanallahu ta'ala qad takaffala birrizqi fa ihtimamuka limada. Kalaulah sudah pasti Allah lah yang menanggung rezeki, fahtimamu kalimada, kenapa pelit? Kira-kira gitu. Kalaulah tahu Allah yang menanggung rezeki,
kenapa kok kamu sedih sekali, kira-kira gitu. Sedih mencari rezeki. Kalau sudah tahu Allah lah yang memberikan rezeki kepada orang yang ada di muka bumi ini, dan bahkan orang yang telah berada di alam barzah, semuanya Allah yang memberikan rezeki, kenapa bersedih? Artinya apa? Kita disuruh untuk santai saja kalau soal urusan dunia ini. Jangan sampai kita bersedih, susah sana susah sini. Ada dinikmati, nggak ada kita minta. Itu nggak ada minta, nggak ada dinikmati kalau nggak ada minta. Orang kaya itu ada rezeki dari Allah, orang miskin juga ada rezeki dari Allah. Semuanya itu sudah diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini tidak lain hanyalah Allah yang memberikan rezekinya. Cuman ada beda rezeki orang kaya dengan rezeki orang miskin. Beda apa sama, Bu? Beda kan? Apa bedanya? Iya. Orang kaya rezekinya itu sudah dikasihkan. Kalau orang miskin itu rezekinya masih dibawakan oleh Allah, belum dikasihkan, masih dibawakan. Jadi nggak usah khawatir, semiskin-miskinnya manusia setiap hari pasti makan. Belum pernah saya melihat ada orang miskin sampai nggak makan sebulan gitu. Ada di sini orang miskin sampai nggak makan sebulan. Tolong kasih tahu. Kalau ada nanti kita bantu bersama-sama. Itulah rezeki. Dan buktinya apa? Oh, rezeki itu harus dicari, rezeki itu harus bekerja. Ternyata tidak begitu. Dulu pernah Imam Syafi'i yang masih belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i ini mengajukan opininya kepada Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Guru, kalau mau rezeki ya harus bekerja. Dia bilang kayak gitu. Imam Malik bilang, untuk memperoleh rezeki tidak harus bekerja kok. Tidak bekerja juga bisa Allah memberikan rezeki. Imam Syafi'i membuktikan. Apa buktinya? Imam Syafi'i bekerja pada sebuah kebun kepada orang kaya punya kebun, kebunnya kebun anggur. Biasanya kan kalau memetik anggur itu kemudian upahnya adalah anggur. Sama dengan di Jawa itu kalau lagi panen padi itu orang memetik padi dapat 10 kilo bagian dia sekilo. Dapat 100 kilo bagian dia 10 kilo. Dapat 1000 kilo bagian dia 100 kilo. Begitu Imam Syafi'i juga begitu, memetik anggur dapat 100 kilo, dapat bagian 10 kilo. Ditunjukkan kepada gurunya, guru aku dapat rezeki dari kerja 10 kilo. Nih untuk guru 1 kilo. Gurunya dikasih sekilo. Apa kata gurunya? Aku tidak kerja memetik anggur tapi dapat juga rezeki 1 kilo. Bukti bahwasanya tidak bekerja Allah juga bisa memberikan rezeki. Jadi rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah pada waktunya. Rezeki itu tidak harus didapat melalui bekerja. Kalau rezeki didapat melalui bekerja, kasihan orang yang sakit dan kasihan orang yang nunggu orang sakit. Buktinya orang sakit itu terguling terus di kamar rumah sakit, tapi dapat juga rezeki. Datang orang bawa apel, bawa pisang ambon, bawa anggur. Ada di sini pernah jenguk orang sakit? Ada bawa-bawa enggak? Kalau enggak bawa-bawa, oh ya kebangetan. Yang sakit itu dapat rezeki, walaupun yang sakit tidak bisa makan buah tadi seperti buah jeruk, karena sakitnya adalah sakit mah akut. Yang makan siapa? Yang nunggui orang sakit. Tidak kerja tapi juga dapat rezeki. Maka Imam Ahmad menasihatkan, kalaulah sudah tahu Allah lah yang menggenggam rezeki, Allah yang menentukan rezeki, falimada ihtimamuka fa ihtimamuka limada. Kenapa kok sedih? Gak usah sedih. Waktunya dapat rezeki pasti dapat
rezeki. Wa in kana al-khulfu 'ala Allahi haqqan fal bukhul limadha. Kalaulah yang kita keluarkan untuk memberikan kepada orang lain itu pasti Allah ganti, fal bukhul limadha. Kenapa kok pelit? Yang kita beri itu pasti dikasih, dikembalikan oleh Allah, pasti diganti. Satu contoh. Ini contoh saja Bu ya. Ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain, waktu itu saya berada di depan rumah, saya lihat ada anak gadis depan rumah itu pakai gelangnya gelang karet. Kemudian saya teringat, saya buka laci, ada gelang emas 1 gram, kecil 1 gram ya, kecil. Waktu itu saya tanya kepada istri, Bu, ini masih dipakai enggak gelang ini? Enggak lagi ya? Cuma 1 gram katanya. Iyalah, nanti lain kali ada rezeki kita beli yang agak lebih berat. Saya paham itu. Berarti ya minta yang agak besar dikit lah. Masa cuma 1 gram. Dan itu pun juga bukan saya yang beli kan. Udah belian waktu dia masih gadis dulu. Enggak dipakai katanya. Lalu saya panggil anak tadi, mau diganti gelangnya dengan ini? Saya bilang macam itu. Dibilang mau Ustaz. Langsung dipakai. Begitu dipakai dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, nggak berapa lama orang tuanya, emak sama bapaknya rame-rame datang ke rumah. Kaget saya. Rencana cuma ngasih gitu aja, kok sampai kedua orang tuanya datang ke rumah. Begitu datang ke rumah, cerita panjang kanan panjang kiri, akhirnya dia bilang, nanti Ustadz kalau Ustadz anaknya lahir lagi, nanti saya ambil sebagai anak. Mau ngomong seperti itu karena anak saya pertama meninggal, anak kedua juga meninggal, anak ketiga diambil oleh dia, maksudnya diakui sebagai anaknya. Alhamdulillah lahir benar. Begitu saya kasih, 3 hari kurang lebih kemudian giliran saya ngisi, bukan ngisi, ngajar ngaji. Saya sebelum ngisi pengajian kan ngajar ngaji keliling, ngajar ngaji di Payo Lebar. Ada di sini tahu Ibu Payo Lebar? Ya, di Payo Lebar. Di situ ada rumah mereknya Wulan Kurdeng. Saya ngajar ngaji di situ. Baru saja kemarin saya dapat honor 100.000. Waktu itu udah besar 100.000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu 100.000 itu besar. Saya dikasih honor. Sudah dikasih honor, kok besoknya waktu saya ngajar tidak dipanggil, Ustadz sini sebentar. Biasanya kalau tuan rumah manggil seperti itu mau mengatakan, Ustadz terima kasih sudah ngajar anak saya sudah pinter, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah. Kira-kira begitu. Artinya apa? Mau memecat, kira-kira gitu. Maka deg-degan, ya Allah, rezeki satu-satunya itu mau dipecat. Tapi mau nggak mau saya harus menghadap kepada bapak itu. Pak siapa namanya? Kalau nggak salah Pak Nana namanya ya. Saya lupa namanya. Yang saya ingat cuma anaknya. Begitu saya menghadap, langsung dia bilang, Ustadz, saya punya hajat ini Ustadz. Apa Pak hajatnya? Kalau kurdeng saya ini laku besar, maka Ustadz akan saya kasih zakat katanya. Nggak jadi dipecat. Rupanya mau kasih zakat. Akhirnya zakatnya dikasih. Sampai di rumah saya buka 650.000. Masya Allah. Gelang itu waktu itu harganya 18.000. Gelang emas itu 18.000. Saya diganti oleh Allah 650.000. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kalaulah yang engkau berikan kepada orang lain itu Allah pasti ganti. Al-bukhlu limadha? Kenapa bakhil? Kenapa kikir gitu? Artinya ketika kita pengen memberi sesuatu kepada orang, beri, nanti Allah yang ganti. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'.
perumpamaan orang yang memberikan nafkah, infak, sedekah di jalan Allah itu seperti seorang nabur biji. Biji, taruhlah biji itu biji mangga. Satu biji mangga kita tabur, kita tanam di kebun kita, di rumah kita lah, di depan rumah kita. Kemudian tumbuh satu pohon. Pohon yang tumbuh tadi punya 7 cabang. 7 cabang, setiap cabang buahnya 100. Sekarang berapa pohon mangganya? Pohon buah mangganya berapa? 700. Padahal awalnya cuma 1. Kemudian Allah ganti menjadi 700. Belum lagi Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan. Jadi artinya apa? Kalaulah yang engkau berikan kepada orang lain itu pasti Allah ganti. Fal bukhlu limada? Kenapa bakhil? Wa in kanatil jannatu haqqan farrahatu limada? Kalaulah tahu surga itu benar-benar ada, farrahatu limada? Kenapa santai? Kita di sini bukan dalam keadaan santai-santai, Bu. Inilah yang disebut dengan kita mengisi hidup kita dengan ibadah. Kita duduk-duduk di sini bukan santai, tapi di sini duduk kita adalah duduk ibadah. Oleh karena itu, setiap kita duduk di masjid, niatkan kita duduk ibadah. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Duduk ibadah. Ada sama-sama orang duduk di masjid. Yang satu duduknya nilainya ibadah, yang satu duduknya nilainya hanya untuk istirahat saja. Ada seperti itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Ketika kita niat duduk di masjid, niatnya adalah untuk iktikaf, maka duduk kita menjadi duduk ibadah. Tapi kalau kita duduk di masjid, niatnya adalah melepaskan lelah, kemudian terus baring-baring tertidur beneran, maka hanya hilang capek yang ada yang ia peroleh, tetapi tidak dapat ibadah. Ibu barangkali di rumah ada peliharaan seperti ayam atau kucing umpamanya, peliharaan ayam. Pagi-pagi kita memberikan sisa makanan kita kepada ayam, kita lempar. Niatnya adalah menjalankan perintah Allah, memberikan makan kepada ayam, maka nilainya ibadah. Tapi kalau niatnya ayam diberikan makanan supaya gemuk terus dijual, timbangannya berat, kemudian kalau berat berapa ayam sekilo? 60 apa 50? Berapa? 50? 65. Oh, ada juga pedagang ayam. 65. Iya, 65. Begitu dikasih makan, ternyata ayamnya beratnya 2 kilo. Wah, berarti satu ayam ini harganya 130 kilo. Kalau niatnya adalah supaya ayam ini harganya 130.000, ke 130 kilo, 130.000. Kalau ayam ini niatnya, dia niat ngasih makan ayam ini 130.000 niatnya supaya ayam itu harganya 130.000, maka ia dapat pahala cuman itu. Tetapi kalau niatnya adalah memberikan makanan kepada ayam itu karena menjalankan perintah Allah, 130.000 dapat, pahala dari Allah pun dapat. Maka semuanya itu adalah bergantung kepada niat kita. Oleh karena itu, kita duduk-duduk di sini bukan duduk-duduk istirahat, tapi kita sedang ibadah. Kalaulah surga itu benar, kenapa kok santai, tidak mau sholat, tidak mau zikir? Zikir itu tidak dibatasi. Artinya zikir itu tidak harus sedang sholat, tidak harus dengan sholat. Zikir itu kapan saja, boleh saat berdiri, boleh saat duduk, boleh saat berbaring.
kapan saja, tidak dibatasi. Zikir itu tidak harus membaca Al-Quran, walaupun membaca Al-Quran itu adalah sebagus-bagusnya zikir. Dan juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kalau ada orang yang berzikir Allah, Allah, maka selama ada orang zikir itu kiamat tidak akan datang. Kemudian zikir yang paling bagus itu adalah bukan berapa banyaknya, tapi berapa rutinnya. Zikir yang paling banyak itu bukan berapa banyaknya, tapi berapa rutinnya. Sedikit tapi rutin itu lebih bagus daripada banyak tapi setahun cuma sekali. Sedekah juga demikian. Tidak perlu banyak, tapi yang penting adalah rutin walaupun sedikit. Misalnya seminggu sekali ngasih 1.000. Setiap misalnya karena ngincer hari yang paling bagus itu adalah hari Jumat, maka setiap Jumat ketemu anak kasih duit 1.000, kasih duit 1.000, kasih duit 1.000, hanya 1.000, tapi rutin itu jauh lebih bagus. Ngaji Al-Quran juga begitu. Tidak mesti harus sehari hatam atau seminggu hatam. Akan tetapi setiap hari umpamanya habis sholat isya membaca 1 halaman. Tapi rutin itu jauh lebih bagus daripada membaca sekaligus hatam kemudian 1 tahun libur. Maka yang paling bagus ibadah itu adalah rutinnya. Gak usah khawatir, gak usah didengerin di sana ada orang ngomong kalau orang zikir Allah, Allah, Allah itu bukan zikir. Ada yang ngomong gitu kan? Karena Tuhan dia bukan Allah, makanya mengatakan Allah, Allah gak zikir. Kenapa kok begitu? Al-Quran menyebutkan Fadkurisma Rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kita disuruh nyebut nama Allah, justru kita disuruh sebut Allah, Allah, Allah. Makanya ketika seseorang itu banyak menyebut Allah, Allah, dunia tidak akan kiamat. Itu riwayat Imam Muslim. Kurang apa hadis Muslim sama hadis Bukhari? Walaupun hadis sahih itu tidak hanya berada pada hadis Muslim sama hadis Bukhari, masih banyak yang lain. Masih ada Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Majah, Sahih Imam Tirmidzi, banyak. Tidak hanya itu. Maka jangan ragu ibu-ibu menyebut Allah, Allah. Artinya gini, supaya kita enak, dan ketika kita susah tidur umpamanya, saya ajari ibu, ketika susah tidur, mau tidur udah terpejam-pejam, maka tariklah napas panjang-panjang dengan menyebut nama Allah. Allah, Allah. Enggak apa-apa, enggak akan masuk neraka, enggak seperti itu. Jangan takut, jangan takut. Dan zikir rutin tadi itu ada perintahnya, ada hadisnya. Jadi jangan takut zikir rutin itu menyebut nama Allah tadi, atau zikir yang lain rutin itu masuk neraka. Enggak usah khawatir. Imam Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah nih, beliau ini rutin kalau zikir. Kapan zikirnya? Setelah selesai azan subuh sampai qomat, waktu sholat subuh. Apa zikirnya? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali antara azan subuh sampai qomat. Lalu apa yang beliau rasakan? Yang beliau rasakan hatinya hidup. Artinya siapa yang berzikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali, setiap kali habis sholat, habis azan subuh sampai qomat, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Lain halnya dengan Mbah Khalil Bangkalan, berangkat dari Madura menuju ke Makkah Al-Mukarramah, modalnya sambil gayung ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Tapi orang yang numpang perahu itu disuruh mejem matanya. Kenapa? Kalau matanya terbuka dia akan takut. Kenapa? Perahu itu melesat lebih kencang daripada pesawat.
Itu dengan karomahnya Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Nah, kalau seandainya surga itu benar-benar ada, kenapa kok tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, sholat tidak mau, puasa tidak mau? Kenapa kok begitu? Maka beliau sampaikan, fa in kanatil jannatu haqqan farrohatu limadha. Kalau surga itu benar-benar ada, kenapa kok santai tidak mau beribadah kepada Allah? Wa in kanatin naru haqqan fal maksiatu limadha. Kalaulah neraka itu benar, kenapa kok bermaksiat? Kenapa kok bermaksiat? Artinya apa? Artinya kita jangan sampai melakukan maksiat. Nanti di belakang sini nanti akan ada penjelasan. Kayaknya nggak sampai waktunya ini ya. Di belakang nanti akan ada penjelasan dari ulama yang menyusun kitab, namanya Kitab Maqamatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwasanya surga dan neraka itu termasuk dari ijtihad, dari yang harus diusahakan. Orang mau masuk surga harus berusaha, tidak boleh tidak berusaha. Ibu pengen masuk surga harus berusaha. Apa usahanya? Sholat di Ramadan, puasa bulan Ramadan. Sudah punya cukup duit, daftar haji, kemudian di bulan haji dipanggil oleh Kementerian Agama berangkat haji. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakan. Inilah yang disebut dengan ijtihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk memperoleh surga. Neraka juga begitu. Orang tidak akan bisa masuk neraka kalau tidak berjuang bersungguh-sungguh masuk ke dalam neraka. Benar-benar dia ikut berjudi, benar-benar tuh dengan hati yang tulus ikut berjudi, pasti nanti masuk ke dalam neraka. Iya, harus berjuang. Nggak ada orang masuk neraka tanpa perjuangan, pasti harus dengan perjuangan. Bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan sholat 5 waktu, bersungguh-sungguh itu harus berjuang. Bersungguh-sungguh untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Orang puasa sambil jalan, makan di jalan. Ini contoh yang bersungguh-sungguh untuk berjuang masuk ke dalam neraka. Jadi ibu kalau pengen masuk neraka harus berjuang sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak berjuang. Jadi masuk surga itu melalui perjuangan, masuk neraka juga melalui perjuangan. Jadi kedua-duanya itu melalui perjuangan. Wa in kana su'alu mungkar wa nangkir haqqan fal anisu limadha. Kalaulah benar malaikat mungkar nangkir nanti akan bertanya di kuburan, di alam kubur, fal anisu limadha. Kenapa kok senang-senang itu? Senang-senang. Kenapa? Kan al-yauma akmaltu lakum, bukan al-yauma akmaltu. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci oleh Allah. Yang bicara apa? Tangan dan kakinya. Jadi yang memberikan persaksian adalah tangan dan kakinya. Jadi ibu datang ke sini, tangan kanan ibu, tangan kiri ibu jadi saksi nanti. Kaki kanan, kaki kiri ibu jadi saksi. Ibu ke sini naik apa? Motor apa mobil? Ban motor, ban mobil jadi saksi itu. Ya walaupun nanti dibuang, itu akan tetap jadi saksi. Apapun yang ada pada diri kita, yang nyentuh dengan kita, itu semuanya akan jadi saksi. Saksi bahwasanya kita benar-benar menuju ke pengajian Masjid Taklim BKMT Provinsi Jambi untuk sama-sama tholabul ilmi. Sementara orang tholabul ilmi itu dikatakan dalam sebuah riwayat, wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang menuntut ilmu itu adalah fisabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang.
Jadi seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya masih? Masih? Ya saya takut waktunya habis. Kalau kitabnya masih tebal nih. Masih tebal. Ya. Kalaulah malaikat mungkar dan nangkir itu nanti pasti akan ditanya. Ibu nanti akan ditanya itu, marrabbuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, akan ditanya itu nanti. Tapi ingat, mulut ini nggak bisa jawab. Yang jawab adalah yang jadi saksi kita, tangan kita, kaki kita. Jadi ibu nggak usah latihan, nggak usah latihan. Nanti pulang, nanti kan ditanya malaikat mungkar nangkir. Pak, coba tanya apa? Marrabbuka, nanti aku jawab Robbi Allah. Coba Pak. Suaminya jadi sasaran untuk latihan. Marrabbuka, Robbi Allah. Nggak usah latihan. Nanti kalau sudah waktunya akan dibimbing oleh Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nggak usah latihan. Dulu seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya, namanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibu pernah kenal nama itu? Ibu Rabi'ah. Iya. Kalau saya punya teman tuh namanya Rabi'ah juga. Sekarang dia jadi dosen di IAIN. Dulu sama-sama penyuluh. Tapi Rabi'ah ini suaminya masih hidup. Ini Rabi'ah yang suaminya sudah meninggal. Ketika Ibu Rabi'ah suaminya meninggal, itu banyak sekali bapak-bapak yang pengen memperistri dirinya. Kenapa? Sudah cantik, rajin ibadah, rajin sholat, Masya Allah. Sudah cantik, rajin ibadah, banyak orang yang tertarik kepadanya. Termasuk Imam Hasan Al-Basri itu tertarik kepadanya. Tidak hanya Imam Hasan Al-Basri, banyak yang tertarik kepadanya. Tapi Ibu Rabi'ah mengajukan persyaratan, aku mau dinikahi oleh orang yang paling alim di antara kalian. Wah, ini mau dinikahi oleh kiai ini. Jadi hanya boleh dinikahi oleh kiai. Tetapi sebelumnya syarat untuk menikah adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dikasih pertanyaan oleh Ibu Rabi'ah, bisa menjawab nanti jadi suaminya. Nggak bisa menjawab, nggak jadi suaminya. Masya Allah. Pertanyaan pertama, nanti kalau aku mati bisa nggak aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Siapa yang bisa jawab seperti itu? Mati belum? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri, itu adalah masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan pertama tidak terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, saat nanti aku dimasukkan ke liang lahat, di situ nanti orang-orang yang mengantarku sudah pulang, akan datang malaikat mungkar nangkir. Kira-kira aku bisa nggak jawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir? Ada yang bisa jawab seperti itu? Enggak ada. Imam Hasan Basri angkat tangan. Itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang tahu. Lalu pertanyaan ketiga, nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kemudian terus dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti manusia akan melihat kertas yang bertebangan banyak sekali di atas udara. Nanti kertas itu akan mencari pemiliknya, dan pemiliknya nanti akan menangkapnya. Kira-kira menangkapnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, dari depan atau dari belakang. Nggak bisa jawab. Kalau nanya dengan saya pun saya juga nggak bisa jawab. Lebih baik saya nggak usah menikah dengan Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, nggak usah, nggak apa-apa. Pertanyaannya sulit banget. Ini adalah masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan terakhir, nanti ketika manusia sudah dihisab, semuanya disuruh menyeberangi Shiratal Mustaqim. Kira-kira saya termasuk orang yang masuk ke dalam surga atau neraka? Siapa yang bisa jawab? Tidak bisa jawab. Imam Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab seperti itu.
Maka yang bisa menjawab sesungguhnya adalah kita sendiri melalui bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita peroleh melalui seperti ini. Kita ngaji seperti ini. Kita ngaji seperti ini nanti dibimbing oleh Allah pada saat memperoleh pertanyaan malaikat munkar dan nangkir. Pada saat ngaji seperti ini nanti kita dibimbing oleh Allah di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Dan ngaji seperti inilah nanti akan dibimbing oleh Allah. Kertas itu nanti akan kita peroleh dengan tangan kanan dan berada dari arah depan. Artinya akan dimudahkan kita masuk ke dalam surga. Begitu kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, itu kator fil ain, seperti kerdipan mata. Begitu berkedip sudah sampai ke depan pintu surga. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.